beli ikan salam. Ikan dimakan bersama kebab. Kalau saya memberi salam, jangan lupa untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Memandu selama acara Maulid Nabi ini berlangsung. Sebelumnya kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak LMK atau yang mewakili Bapak RW 01, Bapak Wahidin, yang kami hormati Bapak RT 11 RW 01 beserta jajarannya, para ketua RT baik dari RT 01 Bapak Ahmad Zaini, RT 02 Bapak Gunawan, dan dari RT 18 Bapak Agus Wahyu yang telah berhadir. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Tasril beserta para pengurusnya. Yang kami hormati Bapak Imam Rawatib kita Ustadz Nurul Huda. Yang kami hormati panitia pelaksana kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang telah meramu acara sedemikian rupa pada hari ini, dan yang sama-sama kita muliakan dengan penuh rasa takzim kepada Al-Ustaz Mudrikatul Arafah. Mohon maaf. Yang alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua begitu banyak nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir pada kesempatan hari ini di Masjid At-Taqwa ini. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Ustadz Nurul Huda dan Bapak Haji Mahmud Syahidin. Kemudian kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksanaan Maulid Nabi. Kemudian akan dilanjutkan dengan ceramah Maulid bersama dengan judul meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam bermasyarakat, dan nanti akan diakhiri dengan doa. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Supaya mendapatkan keberkahan, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara kita telah kita buka. Kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurul Huda dan sari tilawah oleh Bapak Haji Mahmud Syahidin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katsiran. ولما رأى المؤمنون
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi mereka yang mengharap rahmat Allah dan yang takut akan siksa hari akhirat, serta mereka yang banyak mengingat Allah. Ketika orang-orang mukmin itu melihat golongan tentara tersebut, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, kepatuhan mereka. Di antara orang-orang mukmin itu terdapat orang-orang yang benar setia pada janjinya kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur dan ada pula yang menanti takdir berubah pendirian. Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang dari laki-laki di antaramu, tapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah yang maha mengetahuinya. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, banyak-banyaklah kau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di pagi maupun petang. Wahai Nabi, kami telah mengutusmu menjadi saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, serta pengajak ke jalan Allah dengan izinnya, dan sekaligus menjadi berita yang menerang. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan menerima karunia yang besar dari Allah. Maha benar Allah atas segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid At-Taqwa ini sudah berdiri beberapa tahun yang lalu. Kepada Bapak Marfiades kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Alhamdulillah sejak berdirinya masjid ini baru hari ini kita sempat mengadakan kegiatan hari besar keagamaan di masjid kita. Ini karena kesibukan kita ya Pak ya. Insya Allah ke depan kita akan usahakan hari besar agama Islam akan kita rayakan di masjid kita ini. Kami atas nama DKM dan panitia pelaksana pertama-tama mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan saudara-saudara kami dari Kanur juga datang. Pelaksanaan yang mendadak ini tentu tidak lepas daripada kekurangan. Jadi terlebih kami mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Apa yang disampaikan oleh Bapak pembawa acara tadi benar, ini baru pertama kali kita adakan. Insya Allah ini akan lanjut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memasuki acara inti yaitu ceramah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustadz Mudrikatul Arafah. Mudah-mudahan nggak salah lagi. Sedikit saya sampaikan biografi beliau. Beliau tinggal di Cilangkap, Cipayung saat ini. Kemudian menyelesaikan pendidikan S1-nya di Mesir. Kemudian juga S1 dari Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta. Kemudian S1-nya juga dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam. Kemudian melanjutkan studi S2 tafsir di Mesir. Terus S2-nya dari Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Kemudian S2-nya juga di Melbourne, Education Melbourne di Australia. Terus S2 masih dilanjutkan di Islamic Mysticism di UK, London. Kemudian S3 dari tafsir. Kemudian S3-nya juga dari Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta, dan S3 dari Ilmu Dakwah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kemudian pengabdian masyarakat beliau adalah dosen di Universitas Nusa Mandiri Jakarta, dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Jakarta Timur, kemudian guru agama Islam di SMA Negeri 105, anggota bidang UMKM MUI Jakarta Selatan, kemudian sekretaris untuk bidang kajian dan penelitian di Majelis Ulama Islam Jakarta Selatan. Jakarta Timur ya? Ya benar, Jakarta Timur. Kemudian ketua satu bidang pendidikan dan dakwah MUI Cipayung. Kemudian beliau juga sebagai konsultan hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan problematika rumah tangga. Masih banyak hal-hal yang lainnya, dan beliau juga aktif mengisi kajian di JAM TV, kemudian juga membina beberapa majelis taklim. Demikian sepintas biografi dari Ustadz kita, Mudrikatul Arafah, dan kepada Ustadz kami silakan, serta ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anna Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
alladziina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innama bu'ithu liutafiqa makarimal akhlaq. Bapak dan Ibu hadirin ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Polemik yang begitu panjang Pak ya, luar biasa. Hari ini akhirnya saya bertemu juga dengan masjidnya Pak Ades. Saya sebutnya Masjid Pak Ades. Salam hormat saya kepada LMK yang hadir untuk mewakili RT RW, para alim ulama, para asatidz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan alhamdulillah pada hari ini konteks maulid kita beda. Biasanya malam tapi ini siang. Biasanya ada rebana, sekarang kita out of the box. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah selama kita mengingat jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang biasa. Walaupun dilahirkan, makan dan minum sama dengan kita. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi Rasulullah, saya ingin sholat. Tahu Bapak Ibu sholat? Tapi sholatnya tidak seperti Rasulullah. Dia ingin tidak tidur. Kata Rasulullah, saya tidur. Datang lagi sahabat Nabi yang lain, ya Rasulullah, saya ingin sahur. Sampai akhirnya dia saum wisol. Nyambung Pak. Kata Nabi, saya makan, saya buka. Datang lagi satu sahabat lagi, ya Rasul, saya akan berjihad. Atau di hadis yang lain riwayat Imam Muslim, saya akan berinfak, bersedekah. Namun kata Rasul, saya tidak selalu. Kadang memberi, kadang tidak. Jihad selagi ada, saya berjihad. Selagi tidak, saya jihad di rumah, mendidik istri dan anak. Ikhwanu fillah azakumullah. Di dalam Al-Quran, boleh Bapak Ibu nanti cek, kata-kata uswah itu cuma ada di dua nabi. Kalau tadi Al-Ustaz membacakannya surat Al-Ahzab ayat 21, itu untuk Nabi Muhammad khusus. Tapi kalau kita buka dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah, ada dua ayat, semua membicarakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi tidak khusus untuk Nabi Ibrahim. Begitu mulianya Rasulullah. Allah menyebutkan uswah untuk wahai Ibrahim dan pengikut-pengikutmu. Sedangkan di dalam ayat Al-Ahzab hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Ada perbedaannya. Apakah lebih mulia Nabi Muhammad ketimbang Ibrahim? Tidak juga kan? Apakah lebih berakhlaknya Nabi Muhammad daripada Ibrahim? Tidak juga. Kita coba lihat dua nabi ini yang mungkin tidak dibahas di maulid-maulid, yang mungkin tidak diberitakan di maulid-maulid, tapi saya dapatkan ini dari Mesir. Kalau di Mesir Pak, modelnya seperti ini. Jadi ustadznya itu langsung duduk, walaupun di mat'am, tempat makan Pak, dia udah mulai baca tentang sejarah Nabi, semua langsung duduk di bawah dengerin. Kalau di Indonesia kita bikin panpel dulu baru jadi. Kalau kagak ada yang datang. Itu bedanya dengan di Mesir. Lebih-lebih lagi kalau di Tahrim di Sudan, sejarah kehidupan Nabi. Ada apa dengan Nabi?
Ada apa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu tidak akan masuk surga kalau nggak ada Rasulullah. Bapak Ibu tidak akan masuk surga kalau nggak ada Rasulullah. Bapak Ibu tidak akan masuk surga kalau tidak mengikuti Rasulullah. Baca salawatnya saja bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ini luar biasa ya billah, Bapak dan Ibu. Di akhir kita mengadakan maulid. Ketika mengadakan maulid Nabi kagak mau. Waktu masih hidupnya Nabi dalam hadis Muslim, Nabi SAW baru masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba pada berdiri semua pada berdiri. Itu ada dalam hadis Muslim. Pada berdiri. Kalau di Indonesia mohon maaf ya, Bapak kayak mereka kalau sama yang datang pada berdiri. Turun jika maaf jangan muliakan aku seperti orang-orang Nasrani memuliakan Isa. Bagaimana orang Nasrani memuliakan Isa? Menyembahnya kan? Nabi Muhammad tidak mau disembah. Apa yang perlu diambil dari Rasulullah? Akhlaknya. Sehingga dalam hadisnya disebutkan oleh Al-Baihaqi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa akhlaknya Nabi? Bapak dan Ibu biar Anda tahu. Akhlaknya Nabi tidak pernah membenci orang. Dan Nabi tidak pernah kepo dengan orang. Ini satu bahasa Jawa kita. Nagita Slavina, orang Pondok Kelapa udah tahu. Betul Pak, Bu? Betul nggak Bu? Ada yang nyiarin nggak? Ada yang nyiarin. Tetangga baru mesen dikit udah lain mukanya. Sampai ke dalam rumah kita juga kepo. Nabi mengatakan apa? La tajassasu, jangan saling mengungkit. Senangan kita mengungkit. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwan, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Bapak dan Ibu, perbedaan selalu ada dalam kehidupan kita. Betul tidak? Suami sama istri kalau sama mah nggak jadi nikah. Sama jenis mau dijadiin kagak ada. Kenapa dinikahin? Karena kita beda, Bu. Bener, Bu? Bener nggak? Kalau sama nggak jadi nikah. Maka dari hal itu waktu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan datangnya maulid ini, mari kita lihat akhlaknya Nabi. Selain apa yang saya katakan tadi, ada lagi akhlak Nabi yang mungkin nanti bisa dibaca di Rohikul Mahdun ataupun di Sirah Nabawiyah. Enggak apa ya? Aisyah coba itu susu, ternyata asin. Marah kagak. Itu satu. Yang kedua, hadis Nabi juga datang lagi sahabat Nabi ya Rasul, ma tu'amtu fi hadha soal. Saya belum makan pagi ini. Ada kata punya makanan. Apa kata Rasul? Idhab was'al an Aisyah. Pergi dan tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Datang sahabat itu ke rumahnya Nabi, ketok pintu. Enggak itu amun, punya makanan enggak? Apa jawaban Aisyah? Mahin itu amun ya Rasul, karena makanannya udah diambil. Lalu apa jawaban Rasul? Apa jawaban Rasul? Fal ana asumu. Kalau begitu saya sekarang perkataan apa yang harus dikatakan? Salam Pak. Kalau kita kan enggak Pak ya? Say hello kan? Atau tinggalkan Pak ya? Dan katanya mau masuk surga. Apa kata Nabi kalau ingin masuk surga? Afsus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am, wa sallu bil lail, fadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam. Sudah belum sebarkan salam Bapak Ibu?
Atau ibu-ibu pas lagi pergi senam tadi pagi? Ada yang senam tadi pagi? Ini kan hari Ahad, Bu. Say hello. Aku ucap salam. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya langsung udah poin. Kenapa? Ini tidak diamal. Safar dia tidak mengerjakan sholat sunnah kecuali sunnah qabla subuh. Sholat lain. Setiap dia mukim, Bu, Pak, Nabi Muhammad itu sholat sunnah terus. Zuhur, qoblahnya, ba'danya. Kita bagaimana, Pak? Maghrib, Isya, subuh, Nabi tidak pernah lepas sampai dia wafat. Sampai dia wafat. Akhlak Nabi tentang sholat. Tentang saum, Nabi melakukan puasa Senin Kemis, betul nggak? Sehingga menjadi dalil tentang Maulid ini kan? Kenapa saum pada hari Senin ya Rasul? Hari Senin itu hari kelahiran saya. Saya tanya sama bapak dan ibu, Senin Kemis nggak? Insya Allah. Kadang-kadang Pak Ibu. Mohon maaf kalau saya nanya kayak begini Bapak Ibu. Ini adalah bagian dari interpretasi terkait dengan masalah sunnah ini, Bu. Maulid Nabi, Bu. Karena harus di bulan ini harus diingatkan umat Muhammad ini bahwa Nabi tidak meninggalkan sholat, bahwa Nabi tidak meninggalkan saum, bahwa Nabi tidak meninggalkan akhlak yang terpuji. Kata-katanya halus lembut. Orang yang mendengarnya akan jatuh. Bukan jatuh menjadi binasa, tapi jatuh malah berkembang seperti bunga. Siapa contohnya? Khalid Al-Walid, Bapak Ibu. Khalid Al-Walid, panglima perang. Sebelum dia masuk Islam dia bilang apa? Saya ingin membunuh Nabi Muhammad. Umar bin Khattab, saya ingin bunuh Nabi Muhammad. Sampai Nabi pernah sekali waktu tidak mau mendengarkan ucapan seorang buta, namanya Ibnu Ummi Maktum, sehingga nanti ditegur oleh Allah, abasa wa tawanna an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ditegur oleh Allah. Kenapa ditegur? Karena ketika Ibnu Ummi Maktum datang bertanya tentang sholat, Nabi tidak menghiraukan. Saat itu Nabi sedang berharap kepada Allah, ya Allah, masukkan Islam Umaroin, 2 Umar. Siapa Umar itu? Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Hisam. Siapa Umar bin Hisam? Abu Jahal, Pak. Abu Jahal itu namanya bagus. Umar bin Hisam itu namanya, Pak. Tapi saking jahilnya begitu, Pak, diajak untuk masuk Islam, gagal, makanya disebut Abu Jahal. Setelah corona, banyak perempuan minta cerai sama suaminya. Pak, Bu, saya kasih tahu. Aisyah radhiyallahu anha nggak pernah minta cerai sama Rasul, walaupun makannya pakai roti gandum. Sofia Al-Qibtiyah tidak pernah minta cerai kepada Rasul, walaupun dikasih makan dengan minyak samin. Ummu Salamah tidak minta cerai, Bu. Ketika dia dikasih makan, tidak seperti kita sekarang maunya spaghetti, hotdog, anjing panas itu loh Bapak Ibu. Iya kan? Harus makannya hotdog, anjing panas. Iya kan, kalau bahasa Inggris kan hotdog, terjemahan Indonesia apa? Anjing panas kan, benar kan Pak? Saya nggak salah kan Bu? Benar kan? Yang sering dicari-cari kan bangga duduk di sana kan? Tapi tidak bangga duduk depan Al-Quran, tidak bangga duduk di majelis taklim, tidak bangga duduk di masjid. Lebih bangga duduk di sana. Apa Rasul bangga ya? Lalu kemudian suri salawat. Kata Rasulullah, itu bukan tempatnya. Itu bukan tempatnya. Jadi waktu iman, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau bicara maulid, kita bicara tentang akhlak Nabi, kehidupan Nabi. Subhanallah. Ini waktu kurang ini Bapak Ibu. Kalau saya mau ngomong sampai sore, malam ya. Jadi sampai 5 hari 6 hari Bapak Ibu. Karena kalau dipelajari sirahnya Nabi itu, akhlaknya dari awal, dari mulai dia itu dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah, sampai nanti dibesarkan lagi oleh pamannya Abu Thalib, sampai dia
Khadijah menikah dengan Siti Khadijah sampai Siti Khadijah meninggal dunia. Lalu kemudian dia hidup dengan para sahabat, lalu kemudian nikah dengan salah seorang perempuan yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana? Subhanallah, mulia sekali hidupnya, Pak. Kakinya bengkak, Pak, gara-gara apa, Pak? Betul nggak, Bapak Ibu? Coba perhatiin, Pak. Rasul ngomong dosa dikit udah istighfar, mohon ampun sama Allah, takutnya bukan sama kita. Berkali-kali kagak pernah takut. Menghina orang, merendahkan orang lain, kita nggak pernah takut dengan dosa. Hitam lu, bogil lu, pendek kurus lu, gendut lu. Kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah, maka orang Quraisy lebih dulu menjadi orang Islam. Kenapa? Mereka percaya kok kepada Allah. Saban hari kok mereka la ilaha illallah. Cuma apa? Ketika suruh nambah Nabi Muhammad enggak mau. Beda dengan kita kan? Beda kan, Pak? Kita sudah sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika suruh sholat, azan berkumandang masih di mana? Padahal tinggal masuk kan? Betul, Pak? Beda, Pak. Pak, kita kalau bersumpah pakai apa? Pocong kan? Betul nggak? Sumpah pocong kan? Sampai rame kan? Sampai di depan hakim sumpah pocong kan? Orang jahiliyah dulu sumpahnya bukan sumpah pocong, Pak. Lillahi, tallahi, wallahi. Semuanya menggunakan kalimat Allah. Sekarang kita beda, demi Allah swear, pakai wer-wer. Mana ada begini, Pak, Bu? Ini demi siapa? Kalau begini masih mendingan, begini siapa satunya? Sedangkan Rasul mengatakan apa? Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Ada? 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 Nabi begitu? Nabi begitu? Saya kadang-kadang tertawa. Mohon maaf, Pak, kalau saya tertawa, Pak. Mohon maaf. Saya orang kampung, Pak. Saya orang kampung. Saya orang NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya darahnya darah Bima, NTB, campur Bugis, Sulawesi. Jadi yang kalau suara saya kencang kayak begini, Pak, karena memang daerahnya dari sana. Hukumnya wajib, lebih wajib melayani suami ketimbang melayani orang tua kalau istri. Karena surganya istri itu ada di suami. Suami surganya itu ada di orang tua dan mertuanya. Orang tua dan mertua itu harus sadar nih. Harus itu, Pak. Itu hierarkinya, Pak. Itu hierarkinya, Pak. Jadi ini bicara maulid to the point, Pak. Saya sebutnya maulid to the point, Pak. Ahlaknya Nabi, karena judulnya begitu. Enggak ada judul di depan tadi ya. Tentu suka ada, Pak, ya. Nanti enggak ada, Pak. Tadi baru habis maulidan juga saya, Pak. Habis maulidan sana tiga tempat ini, Pak. 3 tempat ini. Iya, bukan kencang. Saya tahu tuh ngomongannya. Saya tahu tuh kencangnya itu, Pak. Itu buat istri saya, Pak. Itu istri saya bagiannya, Pak. Kalau saya mah cuma ngomong doang, capcus. Nanti istri, kan begitu, Pak. Ya sama, Bapak tenang aja, Pak. 11-12. Fatimah zaman dulu, Fatimah sekarang beda kan begitu, Pak. Tenang aja, Pak. Nah, Ibu Fatimah yang dirahmati Allah SWT, ini udah jam 11. Saya yakin semuanya juga pasti ada urusan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, kalau cuma hadir di tempat maulid ini, ya Pak ya, bisa melahirkan pahala. Mengapa tidak mau mengambil pahala yang lebih besar? Apa pahala yang lebih besar? Mengamalkan akhlak Nabi. Ya kan, Bapak Ibu? Mengamalkan akhlak Nabi. Maka dari itu saya katakan, Bapak Ibu, setelah kita sedikit mengenal tadi apa yang saya sampaikan, bagaimana Nabi dengan orang lain, bagaimana Nabi dengan anaknya, bagaimana Nabi dengan sahabatnya, bagaimana Nabi dengan umatnya,
maka mari kita coba sedikit. Tidak perlu seluruhnya Bang, tidak perlu seluruh, kita ambil sedikit demi sedikit apa yang disampaikan oleh Nabi supaya menjadi faedah. Karena dalam Islam itu terpegangnya 3 Pak. Tauhid harus jelas, ibadah itu ijtihadi, kemudian ada yang namanya muamalah. Muamalah itu artinya akhlak. Maka konteksnya Bapak Ibu, kalau akhlak itu ihsan dalam hadis Jibril. Kalau kita buka Arba'in Nawawi, terkadang disimpan hadis yang ke-9, terkadang disimpan hadis yang ke-5, terkadang simpannya hadis yang 42 terakhir. Hadis tentang Jibril. Pertanyaan Jibril kepada Nabi tentang agama Islam, tentang iman, tentang ihsan. Saya ingin katakan Bapak Ibu, apa jawaban Nabi ketika ditanya tentang ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah lah yang melihatmu. Baru lahir keikhlasan Pak. Kalau itu kita tanamkan Bapak Ibu, maka pasti akan ikhlas. Tidak akan berbuat maksiat. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita doa, dalam Al-Quran surat Al-Ankabut Allah menyebutkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan makanya Rasul kalau habis salat enggak pernah ngerusakin lagi salatnya. Habis salat enggak pernah ngerusakin lagi salatnya. Kalau kita sering merusak salat kita. Habis salat kita keluar tiba-tiba ngomong bego, ngomong PA. Mohon maaf Bapak Ibu, itu akhlak bukan? Itu akhlak bukan? Akhlak. Mohon maaf Pak, pulang ke rumah gak usah marah-marah sama istri sama anak. Justru ajaklah istri, udah sholat belum Mak? Ayo sholat Pak. Bahkan dalam sunnahnya Said Sabi kalau kita buka, di situ disebutkan kalau antum belum udah sholat, pulang ke rumah istri belum sholat, ajak sholat berjamaah, mimpin jadi imam. Yang jadi imam itu sunnah hukumnya. Boleh. Sebagaimana Nabi pernah memarahi Anas. Dalam hadis Anas itu Pak, dilapor oleh istrinya. Mudah-mudahan maulid ini nggak cuma hari ini, tahun depan ada lagi maulidnya. Semuanya berkah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rahman irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna bi barakatika ya arhamar rahimin. Irhamna bi kulli shay'in min al-khairi ya arhamar rahimin. Washfa'na bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis ya Allah ya Rahman. Allahumma ansurna binusratika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anzil alaina matran qad lam anzil alaina ya Rabb. Allahumma wassilna bi wasilati Rasulillah. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shaghara wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir hayy. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa khairan qarribna min sharri ba'id. Allahumma sihhah lana fi jasadina wa qulubina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sihhah lana fi imanina wa islamina ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ja'al nusratina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilahirkan ini. Alhamdulillah kita telah
sama-sama menyimak ceramah yang sangat bermanfaat demi meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan masyarakat. Rangkaian acara kegiatan Maulid Nabi telah selesai dan tibalah kita pada sesi terakhir penutupan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekeliruan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.